annahu hadhara fi Baitul Maqdis. Sayyid Alawi Al-Maliki pernah bercerita bahwa abah beliau, yaitu almarhum Sayyid Abbas Al-Maliki, pernah bercerita kepada beliau bahwasanya Sayyid Abbas dulu pernah hadir ada di Baitul Maqdis ihtifalan nabawiyan lailata idil miladin nabawi, hadir di Baitul Maqdis pada acara haflah atau peringatan daripada Maulidun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di malam kelahiran daripada beliau baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulia fihi Maulidul Barzanji. Ketepatan yang dibaca pada acara tersebut adalah Maulid Al-Barzanji, seperti yang sering kita baca di musola-musola, di masjid-masjid dan lain sebagainya. Fa'idha rajulun asyabu. Kemudian dalam acara tersebut, ketika acara pembacaan daripada Maulid Al-Barzanji itu berjalan dengan khidmah, Sayyid Abbas tertuju kepada seorang laki-laki yang sudah tua dan beruban. Apa yang menyebabkan Sayyid Abbas itu tertuju dan terkagum, penasaran dengan seorang laki-laki tua beruban? Karena qoma bi ghayatil adab, seorang laki-laki tua yang beruban itu berdiri karena sangat khidmat dan takdim kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tampak sekali orang tua itu sangat takzim, berdiri min awalil maulid ila nihayatihi. Dan yang lebih mengherankan lagi, orang tua itu berdiri bukan hanya pada waktu makom, bukan hanya pada waktu mahalul qiyam, seperti kita berdiri pada waktu mahalul qiyam dalam pembacaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dilakukan oleh orang tua itu mulai dari sejak awal dibacakannya Maulid Al-Barzanji sampai akhir, beliau orang tua itu berdiri sangat takzim sekali. Ini mungkin yang menyebabkan Sayyid Abbas penasaran dan ingin mengambil faedah, ingin bertanya kepada orang tua yang beruban tadi. Wa afadahu, akhirnya Sayyid Abbas itu datang sungguh, menghampiri sungguh, menanyakan sungguh apa gerangan yang terjadi, sehingga dia itu mampu takzim berdiri mulai dari awal dibacakannya Maulid Al-Barzanji hingga selesai. Lamma sa'alahu an sababi wuqufihi ma'akibari sinnihi. Maka ketika Sayyid Abbas itu bertanya kepada orang yang sudah tua tadi, kok bisa dia itu sangat bersemangat dalam takzim dan berdiri padahal umurnya sudah tidak muda. Bi annahu kana la yakumu inda zikril miladin nabawiyyi. Maka orang tua tadi bercerita bahwa awalnya dulu sebelum kejadian ini, orang tua itu adalah merupakan orang yang anti maulid. Dia tidak mau dan enggan berdiri untuk mengagungkan Nabi Muhammad ketika bacaan maulid itu dibaca. Ketika ada bacaan Maulidun Nabi, ketika sirah Nabawi dibaca, ketika sejarah daripada Nabi dibaca, dulu awalnya orang tua itu sangat tidak mau sekali, sangat alergi sekali. Apalagi untuk berdiri, dia sangat tidak mau. Wa ya'taqidu annahu bid'atun sayyi'atun. Bahkan orang tua itu sempat memiliki keyakinan di dalam hatinya bahwasanya perbuatan Maulidun Nabi itu adalah merupakan bid'ah yang tercela,
merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan oleh Nabi, yang sangat jelek, dan pelakunya mendapatkan dosa. Itu yang ada pada keyakinan daripada orang tua tadi sebelum kejadian yang ada di Baitul Maqdis itu. Akhirnya apa yang menyebabkan dia itu seperti ini? Faro'a fi naumihi. Maka setelah dia itu lama, bertahun-tahun hingga tua, dia dalam keyakinannya bahwasanya maulid itu merupakan bid'ah sayyi'ah. Suatu malam pada waktu tidur dia itu bermimpi annahu ma'a jama'atin mutahayyina istiqbalihi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai pada suatu malam dia itu bermimpi bersama dengan para jamaah, bersama dengan para orang banyak. Tujuan daripada mereka itu adalah berkumpul untuk menyambut kedatangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma tala'alahum alahum badru muhayyahu. Maka ketika mereka itu dalam penantian untuk menyambut kedatangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad datang, ketika wajah daripada Nabi Muhammad yang seperti bulan purnama itu tampak kelihatan bersinar, maka di situ wanahadul jami'u listiqbalihi. Maka semua jamaah yang bersama dengan dirinya, semua manusia yang bersama dengan dirinya segera bangkit berdiri untuk memberikan hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi dengan dirinya? Lam yastati wa huwal qiyama lidzalik. Ternyata orang tua tadi tidak bisa berdiri untuk menghormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikerjakan oleh teman-temannya yang lain. Wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta la tastati' al-qiyam. Bahkan Nabi Muhammad menghampiri orang tua itu dalam mimpinya, dan Nabi Muhammad bersabda, engkau tidak akan mampu untuk berdiri, engkau tidak bisa berdiri. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada orang tua tadi di dalam mimpinya. Akhirnya apa yang terjadi? Famastaiqadha illa huwa muq'adun wa baqiya ala hadzal hal aman. Akhirnya apa yang dialami dalam mimpinya itu, Rasulullah mengatakan bahwa engkau tidak akan bisa berdiri, maka itu menjadi kenyataan. Ketika dia bangun dari tidurnya, maka dia tetap dalam keadaan duduk. Dia tidak bisa bangkit, dia tidak bisa berdiri. Berkali-kali dia mencoba untuk bangkit dan berdiri, untuk berjalan. Bahkan tertatih-tatih pun dia tidak bisa. Dia tidak bisa berdiri. Semenjak kejadian dia mimpi, maka dia kena penyakit lumpuh dan tidak bisa berdiri. Dan hal itu dialami sampai 1 tahun tidak sembuh. Fanazaro. Akhirnya dalam masa 1 tahun dia tidak sembuh. Dia bernazar dalam dirinya sendiri, fanazaro in syafahullahu min maradihi hadza yakumu min awwali qiraatil maulid ila ghayatihi. Maka saya bernazar kepada Allah, seandainya Allah memberikan kesembuhan kepada sakitku yang berupa lumpuh tidak bisa berdiri ini, maka saya nazar setiap ada pembacaan maulid Nabi, maka saya akan selalu berdiri untuk menghormat Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya pada waktu mahalul qiyam, akan tetapi saya akan berdiri semenjak dimulai bacaan maulid Nabi hingga selesai pembacaan daripada maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam sakitnya dia itu bernazar seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'afahullahu min dzalik,
maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar doanya, mendengar nazarnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepada laki-laki tua tadi, sehingga dia bisa kembali seperti semula, bisa sehat, bisa berjalan, bisa berlari, bisa berdiri. Walam yazal qa'iman biwafa'i nadhrihi. Maka dengan sebab itulah, dengan sebab nazar itulah, setiap ada pembacaan maulid, maka orang tua tadi selalu berdiri, mulai dari sejak dibacakannya Maulidun Nabi hingga akhir dibacakannya Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah untuk menghormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.